Bikin gaduh, loyalis AHY semprot Nasdem, kalau Demokrat dan PKS balik kanan ke gara asbunnya Ahmad Ali, siap-siap saja Anies nggak bisa nyapres. Saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Itu poinnya di situ. Karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya. Koalisi ini setara. Di sini banyak hal sekali yang sedang didiskusikan ya di dalam koalisi perubahan ini. Yang tadi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan tadi untuk masyarakat. Baik. Bicara mengenai capres dan cawapres itu adalah salah satu elemen saja. Dan kami tidak ada nih ceritanya dalam artian deadlock atau apa. Kami yakin kok selama ini berbulan-bulan banyak hal yang bisa dicapai, kesepakatan, ya, kesepahaman. Ya tentunya untuk yang selanjutnya tentu akan bisa juga gitu. Oke. Ini kan tinggal masalah. Sinilah titik masalahnya. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat. Kalau Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka. Kalau enggak, Demokrat akan keluar dari koalisi dan koalisi perubahan itu sudah pasti bubar. Dan Anies nggak mungkin akan dicalonkan jadi presiden. Demokrat juga nggak main-main. Mereka sudah main mata dengan PDI Perjuangan. Kader Partai Demokrat Eko Jones menyinggung Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mulai menyalahkan dua partai lain yang berada di koalisi perubahan karena elektabilitas baca pres Anies Baswedan merosot ke posisi 3. Eko menilai Ahmad Ali kembali membuat gaduh hingga menyalahkan pihak lain. Kata Eko di akun Twitternya, lagi-lagi Ahmad Ali bikin gaduh terus dan juga menyalahkan. Ia lantas mempertanyakan terkait apa yang sudah diperbuat Ahmad Ali untuk Anies. Jika, kata Eko, Demokrat dan PKS berarah usai pernyataan Ahmad Ali yang menyalahkan dua partai koalisi perubahan itu akan membuat Anies gagal maju di Pilpres 2024. Pasalnya, tanpa Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem tidak akan mencapai ambang batas parlemen hingga Anies tak bisa maju menjadi capres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Partai Demokrat dan PKS tak serius dalam mengusung Anies sebagai baca pres koalisi perubahan. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan ketiga ketua umum partai politik di koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP sudah menyetujui satu nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Adapun tiga ketua umum parpol di KPP ialah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Presiden PKS Ahmad Saiku. Anggota tim 8 KPP tersebut menyampaikan identitas satu nama cawapres yang telah Anies kantongi ini juga sudah diketahui oleh semua partai di koalisi perubahan. Sugeng mengatakan Anies akan mengumumkan nama cawapresnya sendiri ketika hari baik sudah tiba. Namun, ketika terkait dengan kapan hari baik untuk mengumumkan cawapres Anies itu, Sugeng menyebut mereka masih melakukan perhitungan. Lalu kata dia, KPP mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapres Anies supaya memberikan efek kejut. Sebelumnya, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Sudirman Said memastikan pemilihan calon wakil presiden atau capres pendamping Anies Baswedan sudah tuntas. Sudirman menyatakan KPP tengah menunggu hari baik bagi Anies untuk mengumumkan nama cawapres yang ia putuskan. Sudirman mengklaim pemilihan nama cawapres Anies berjalan secara kondusif. Tidak ada partai politik KPP yang memaksakan sosok tertentu untuk dipilih sebagai cawapres Anies. Selain itu, semua anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies. Oleh karena itu, menurut dia, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies. Kendati demikian, dia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi. Kader Partai Demokrat Eko Jones menyinggung Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mulai menyalahkan dua partai lain yang berada di koalisi perubahan karena elektabilitas baca pres Anies Baswedan merosot ke posisi 3. Eko menilai Ahmad Ali kembali membuat gaduh hingga menyalahkan pihak lain. Kata Eko di akun Twitternya, lagi-lagi Ahmad Ali bikin gaduh terus dan juga menyalahkan. Ia lantas mempertanyakan terkait apa yang sudah diperbuat Ahmad Ali untuk Anies. Jika, kata Eko, Demokrat dan PKS berarah usai pernyataan Ahmad Ali yang menyalahkan dua partai koalisi perubahan itu akan membuat Anies
Anies gagal maju di Pilpres 2024. Pasalnya, tanpa Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem tidak akan mencapai ambang batas parlemen hingga Anies tak bisa maju menjadi capres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Partai Demokrat dan PKS tak serius dalam mengusung Anies sebagai baca pres koalisi perubahan. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwata mengatakan ketiga ketua umum partai politik di koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP sudah menyetujui satu nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.